Jawab. Maaf kau. Nggak mampu kau menjawab. Nah, dengar teman-teman, saya ulangi sekali lagi ya. Kita masuk ke Orang GBK. ini dia bertanya tentang agama Islam. Dia menyimpulkan agama kita tanpa mau mendengarkan penjelasan saya. Ketika saya tanya tentang Bible, dia pura-pura nyanyi. Lihat, orang seperti ini yang merusak bangsa ini, bukan saya. Saya justru buka komal untuk kalian bertanya tentang agama saya. Semoga udah siap nih? Udah nggak siap, nggak sanggup kau kan menghadapi saya kan, nggak sanggup kau kan, udah ODGJ kau terguncang iman kau kan. Alah, banyak cerita kau dari tadi. Jadi orang seperti ini, kenapa kami itu ada? Kenapa Bang Zuma itu keras? Orang inilah yang menjadikan asap kami keras. Kalian lihat di YouTube kami masing-masing. Ketika mereka bertanya, mereka itu bukan bertanya ingin jawaban, tapi mereka untuk menghantam agama Islam. Tapi ketika kita balikin, kita komparasikan, mereka merasa tertindas, mereka menjadi playing victim. Kami yang dihakimi, kami yang disakiti, agama kami kok dibahas terus. Padahal mereka sudah jelas-jelas di apa yang dia katakan. Suruh dia bertanya loh tentang agama Islam, tapi dia menyimpulkan bahwa Tuhan kamu tidak ada, kata dia. Saya kasih dalil. Lalu ketika tanya Tuhanmu itu waktu duduk di surga siapa yang lihat, nggak bisa dia tunjukin bukti empiris. Dan saya juga tanya bentuk Bapak seperti apa, dia nggak bisa tunjukin. Orang-orang seperti ini yang membuat saya, Bang Zuma itu harus berlaku keras ya. Karena orang ini sudah tidak bisa dianggap sebagai orang Kristen yang kafir, yang yang kita harus berlaku adil kepada mereka. Tidak bisa. Ini sudah kafir yang sudah menyerang akidah. Bahkan kita boleh berperang dengan orang seperti ini karena dia sudah menyerang akidah, tapi perangnya adalah perang argumentasi. Makanya komparasi dengan Bible dia, bukan perang yang makna sesungguhnya ya, karena dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan lah. Perang argumentasi. Jadi ketika dia bilang nabi kita adalah pedofil misalkannya lah, dia keturunan Tuhannya keturunan Yahudi, bahkan membolehkan menikahi anak umur 3 tahun. Bahkan ketika dia bilang Tuhan kita tidak terlihat, lah Tuhannya bapaknya nggak kelihatan kok, Roh Kudus juga nggak kelihatan kok, bentuknya seperti burung merpati. Apa memang dia nyamar kayak burung merpati gitu Roh Kudus? Itu aja nggak bisa jawab dia dari tadi. Bertanyanya tentang Islam, saya kan jelas tentang Islam. Tapi ketika kau mencoba untuk menyerang agama saya tuh baca kitab kau, ya. Nggak ada satupun manusia yang bisa melihat Tuhan. Baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Pasti kau nggak ngerti kitabmu sendiri kan? Menghujat kan dia kan, kayak gitu kita harus tenang-tenang tuh, kayak gitu saya harus sabar menghadapi orang seperti itu. Mohon maaf ya, saya adalah umat Islam yang juga tidak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Orang-orang seperti itu nggak bisa dibiarkan ya, karena dia melakukan penghujatan, jelas banget dia melakukan penghujatan. Dia bilang kentut lebih baik daripada Allah kita, gitu ya. Itu narasi dia dan saya tuh rekam, dan ini akan saya tayangkan besok di YouTube. Ini kenapa harus ada orang-orang seperti saya dan juga Bang Zuma. Kalian harus mengerti tentang Bible. Kenapa? Ketika mereka tidak mau mendengarkan jawaban kita terkait Islam, terakhir apa yang kita lakukan adalah mengkomparasi, menunjukkan memangnya Bapak Tuhanmu itu ada bentuknya, dan tunjukin siapa yang pernah lihat Yesus. Nggak akan pernah bisa mereka menjawab. Ya, begitu caranya teman-teman ya. Saya sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti ini ya. Kenapa? Bagi saya orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang hanya mengasah pengetahuan saya tentang Bible gitu. Jangan bahas Bible kami, jangan bahas Bible kami. Sementara dia menghujat agama kita. Emang kurang ajar, memang hipokrit ya. Oke. Biar kalian tahu siapa orang Kristen yang masuk ke komal dan berpolimikus. Beda kalau kita kadang bertanya, itu kita baca. Kita umat Islam ketika bertanya, rata-rata polemikus dari kalangan muslim yang mempolemikan Bible itu membawa dalil bertanya. Contoh kayak kita, berdasarkan ayat ini apa maknanya? Gitu kita selama ini. Tapi mereka tidak bawa dalil, tapi yang disimpulkan pakai otaknya sendiri. Ketika dijelaskan mereka tidak mau terima. Ketika kita menjelaskan mereka ngomong. Ya, nggak apa-apa. Saya Bang Zuma sudah takdir kami menghadapi penghujat. Level-level kelas atas itu nggak apa-apa Pak Dondi. Saya sama Bang Zuma itu memang harus menghadapi, karena penghujat seperti ini harus ada yang menghantamnya juga gitu. Oke, dan bagus. Silakan. Muslim dan Muslim? Halo. Ya, silakan. Muslim atau non Muslim? Oh, saya Muslim Uni. Iya, ada yang mau ditanyain? Nggak ada Uni, cuman ini aja nyimak aja di bawah ya. Ini tadi kepencet. Oke, thank you dan bagus, sehat selalu ya. Iya, sama-sama Uni. Jadi gini teman-teman, coba bedakan antara debat dan dialog dengan perang argumentasi ya. Karena saya tidak akan memperturutkan hawa nafsu. Tapi perkataan saya akan tertata sesuai dengan dalil. Ya, saya akan mengkomparasi setiap sudut pandang dia. Ketika dia bilang Tuhan itu harus terlihat dengan menjadi manusia, sejak kapan Bani Israel mengimani Tuhan jadi manusia? Ya, mungkin gitu aja. Ya, Eka, silakan. Selamat malam, Kak. Selamat malam.
Tadi saya dengar kakak ngomong tentang apa ya, orang Israel ya kan kak. Mhm. Nah, jadi saya mau tanya sama kakak. Ya, silakan. Kalau di kitab kakak itu orang Israel itu kan nabinya Musa ya kan kak? Bukan hanya Nabi Musa, Ya tapi Daud, waktu Musa, Isa. oke. Waktu keluar dari Mesir itu yang bawa itu Nabi Musa kan kak? Iya, Nabi Musa. Yang membelah laut itu ada juga kan sama kakak kan? Iya. Itu dibawa kemana kalau menurut kitab kakak? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Ya, daerah Yerusalem sekarang. Oh, ada ayatnya tuh kalau nggak salah saya di Al-Maidah ya kan kak? Iya, so pertanyaannya apa? Langsung saja. Pertanyaannya, kenapa kalau memangnya yang bawa mereka tuh nabi ya kan masuk ke situ? Kenapa kok sekarang mereka tuh dibilang sama kebanyakan orang, saya dengar itu mereka tuh nggak berhak tinggal di situ orang Israel. Oke, bisa Anda buktikan bahwa yang hadir sekarang ini di Yerusalem adalah sepenuhnya keturunan Bani Israel dan adalah orang-orang yang berhak atas tanah itu? Bisa Anda buktikan itu? Bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul keturunan dari Bani Israel. Bisa buktikan? DNA-nya bisa. Ya bisa lah Hazel, pasti. Anda tahu siapa Theodor Hazel? Bisa? Bisa tunjukin datanya? Ya, tunjukin datanya sama saya ya. Tapi sebelumnya saya kasih Anda 1.500 tahun untuk mencari data dan kembali kepada saya untuk menunjukkan datanya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana dalam Al-Quranul Karim dan juga kitab Mazmur, kitab mereka sendiri ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Begini cara berpikirnya umat Islam dan orang-orang Yahudi seharusnya. Oke? Oke, sebentar dulu, Kak. Bentar dulu, Sebentar, saya mau jelasin dulu. Anda kan Ya, bertanya, enggak. saya menjelaskan. Kenapa saya nggak boleh jelasin nih? Iya, biar Kenapa sih gampang, ketika Kak. saya menjelaskan itu kok dihentikan gitu? Ini room saya berhak untuk menjawab Tenang pertanyaan aja, Anda. Kak. Aku nggak apa-apa ya. Aku cuma mau tanya satu biar Iya, biar ini saya kakak lagi itu jelaskan ngejawab. tambah jelas gitu. Ini loh saya Jadi lagi kakak- jelasin. Enggak, maksud Diam aku- dulu. Iya, kakak itu berarti nggak percaya. Ini saya orang lagi yang di ngejelasin. Israel sekarang tuh orang Israel gitu, nggak Oh iya percaya, dong, kan? dia dong nggak percaya dong. Saya nggak percaya. Kenapa? Rasulullah itu pernah bertanya kepada orang Yahudi di Khaybar. Mereka ditanya sama Rasulullah 3 pertanyaan. Rasulullah bertanya, siapa nenek moyangmu? Mereka mengatakan, oh si Fulan yang hebat itu. Sementara Rasulullah tahu kalau mereka berbohong. Bahkan kami dikatakan mereka adalah orang yang banyak sekali berbohong. Ya, itu pernyataan dari Rasulullah. Ini saya tunjukin kepada kamu nih. Kenapa kami tidak terima lagi, tidak percaya bahwa mereka tidak berhak atas tanah itu? Karena ini kata Tuhannya Bani Israel sendiri ya. Nih kamu tahu nih. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ini Mazmur 37:29. Ternyata di Al-Quran juga ada ayat seperti ini. Nih kamu lihat nih. Di Nih, mana dan kak? Itu sungguh tadi kak, coba kak Mazmur. kecil kali nggak nampak aku kak. Mazmur pasal 37:29. Pasal 37:29. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan? Kamu jawab. Apakah orang Bani Israel itu mengikuti perintah Tuhan? Iya, coba kamu jawab itu. Ya pastilah ada yang melanggar, tapi secara keseluruhan Bani Israel. Saya tanya, menurut kamu, apakah Bani Israel itu adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan dan berhak tanah Kanaan? Karena Tuhan mengatakan dalam kitab Raja-Raja, mereka akan diberikan janji Tuhan kalau mereka mengikuti hukum Torah. Pertanyaan saya, nih kamu baca nih. Nih. Jadi Tuhan itu memberikan tanah kepada mereka di awal karena mereka bangsa pilihan. Tapi nenek moyangnya itu banyak yang ingkar bahkan membunuh para nabi. Bahkan Yesusmu aja yang membunuh adalah mereka. Nih kamu baca nih, saya pasal kelima ayat 7 nih. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Orang lalim dan onar gini masih berhak dapat tanah gitu. Jadi maksud kakak itu cancel itu? Bukan cancel, karena Tuhan memberikan tanah kepada mereka. Makanya kamu pahami dulu dalilnya. Cancel itu, nih kamu baca nih. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Terkorelasi dengan surah Al-Quran. Pahami ya, saya pelan-pelan nih ya, biar kamu paham nih. Kayaknya kamu nggak mudeng. Dengar, Tuhan itu mengatakan orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Siapa dia? Orang-orang benar. Apakah dituliskan di sini semua orang Israel itu benar? Tidak. Nah, kemudian di Al-Quran juga dikatakan begitu. Karena kamu tadi bertanya Al-Quran. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di Zikra atau Lahul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Pertanyaan saya, membunuh orang dengan cara mengambil merampas tanahnya itu mengikuti perintah Torah atau tidak? Jawab. Ya. Sekarang ini kita mengatasnamakan
beberapa orang atau beberapa kelompok orang atau nama bangsa? Aduh, saya bertanya tentang bagaimana Tuhan itu memberikan. Kamu kan tanya Al-Quran saya. Kamu Ya, bilang itu kan dulu Musa jawaban membawa saya. Bani Israel. Kalau misalnya Loh, kamu nanya balik ke saya kok. Saya belum mendapatkan jawaban. Kan kamu bertanya ke saya begini. Menurut kakak dulu Musa membawa Bani Israel. Nenek Iya. gini ya. Bedakan Israel dengan baninya. Keturunannya itu ada 12 suku. Bahkan ada di antara mereka yang disebut dengan serigala, yaitu salah satunya Benyamin. Nah, bahkan Yesus sendiri mengatakan di antara mereka itu adalah kaum Saduki dan Farisi adalah ular beludak. Yesus yang berkata bahwa nenek moyang mereka adalah ular beludak. Tiba-tiba Tuhan mengatakan mereka kan diberikan tanah kalau mereka itu soleh. Nah, kamu mau tahu lagi dalilnya? Ini dalilnya di dalam kitab Raja-Raja nih. Nih, kamu baca nih. Dalam kitab Raja-Raja pasal 2 nomor 3 sampai 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Jadi Tuhan akan tepati janji kalau Bani Israel mengikuti perintah hukum Torah. Nah, tiba-tiba kalian percaya hukum Torah tidak ada yang mampu menjalankan kecuali Yesus. Loh, Tuhan aja suruh mereka ikuti hukum Torah supaya mereka Iya, beruntung. coba, Makanya Kak, mereka saya itu jawab tidak dulu, pernah Kak. bahagia. Saya jawab dulu, Kak. Silakan. Jadi maksud kakak ini, kalau misalnya ada di antara bangsa Israel itu ada kelompok orang atau ada orang gitu yang tidak melakukan hukum Taurat, itu membatalkan janji Allah kepada bangsa itu. Kamu tahu nggak definisi batal? Hah? Batal itu misalnya saya gini nih. Nggak Kak, saya jadi, artinya batal tuh nggak jadi. Makanya kamu nggak ngerti ayat tadi. Tuhan itu memberikan janjinya Enggak, kepada orang saya soleh. ngeliat kakak ini ngomongnya kalau ada di antara orang Batal kan itu artinya apa? Batal itu janji Tuhan nggak jadi. Ini Tuhan nih, saya kasih nanti kamu bunga kalau kamu itu patuh. Nah, anaknya patuh tapi di cancel, itu namanya dibatalin. Tapi kalau saya kasih kamu bunga kalau kamu patuh, kalau dia nggak patuh itu bukan batalin. Tuhan memberikan janjinya kepada orang yang mengikuti Iya, perintahnya. tapi saya mau tanya, Masa makanya saya tanya bedain ini, kalau ada batal di antara orang Israel itu yang tidak melaksanakan Taurat, apakah terus Tuhan itu menarik perjanjiannya sama orang Israel itu tentang tanah perjanjian? Buktinya apakah mereka dimudahkan mendapatkan tanah perjanjian itu? Masuk Seperti yang nggak Tuhan orang itu ke katakan. situ, Kak? Saya tanya, buktinya dimudahkan nggak sama Tuhan? Kalau memang Tuhanmu yang memberikan tanah itu, kenapa harus mematikan apa orang nggak melanggar? mudah itu kan nggak ada hubungannya, Kak. Saya Kok ada tanya, hubungan? masuk nggak orang itu ke situ, Kak? Kok kamu, saya tanya sama kamu, mereka masuk tapi nenek moyangnya, kamu pikir nenek moyangnya sama dengan anak cucunya yang sekarang? Mereka masuk kan, Kak? Ada rajanya, kemudian ada Iya, nabinya. iya, poinnya apa? Pertanyaan kamu nih poinnya apa? Nah, itu saya tanya sama kakak. Kalau di kitab kakak aja dibilang, saya nggak hafal ya, Kak, ya. Ayat 21 tuh Al-Maidah kok nggak Iya, salah. saya sudah jelaskan. mundur. Jangan Jangan mundur mana itu, dan jangan mundur ini. Coba lah kakak Mana tengok, ini? coba. Kan saya bilang saya Kamu yang bawa paraphrasing. premis, inilah kenapa saya itu dengan kalian itu dibebani. Kalian yang bawa premis, kalian nggak bisa tunjukin minimal surah atau ayatnya. Saya yang harus bukakan Coba, Kak, dalilnya. saya bilang tadi Dengar ya. Al-Maidah, surah 5 tuh Al-Maidah kan. Saya tanya dulu, ayatnya bentar, 21 bentar, kalau nggak salah saya. Coba kakak baca. Sebentar, saya tanya dulu satu hal. Diam dulu, saya tanya satu hal. Oke. Kamu mengerti tidak janji Tuhan itu untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Coba tunjukin dalilnya. Coba dulu, kakak baca dulu surah Al-Maidah ayat 21 kalau nggak salah saya itu, Kak. Coba Ya, Kakak saya baca. saya minta sama kamu tunjukin data kalau tanah Kanaan itu untuk Bani Israel. Tunjukin sama saya datanya. Di kitab kamu ya. Tapi kakak baca Kok dulu. ketawa? Baca Kok ketawa dulu. kamu? Akan saya duluan. Berarti kamu nggak ngerti Kak. apa-apa. Nih, Ya, jangan wahai begitu kaumku, lah, Kak. masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Ada kata Iya. Palestina di Iya. situ, Kak, bahasa Arabnya. Saya mau menjelaskan atau kamu yang mau menjelaskan? Saya kasih kamu waktu 2 menit Enggak, untuk menjelaskan. bacanya Saya yang menjelaskan atau kamu? Saya yang menjelaskan atau kamu?
Saya nggak ada. Saya yang menjelaskan atau kamu? Atau kamu deh yang jelasin, saya yang tunggu. Saya dengerin, nggak kamu yang punya jelasin. Quran, Kak. Saya nggak punya ayat, Kak. Ya makanya kamu dengerin saya, biar Ya, tapi saya yang jelaskan. tanya, Palestina itu Oke, ada kamu yang nggak jelaskan. tulisannya di situ? Astagfirullah, ini orang. Ada nggak, Kamu Kak? mau saya menjawab atau tidak? Kamu mau saya liatin banyak ayat di dalam kitab kamu yang tidak ada, kemudian menjadi ada, bahkan dibuat tanda kurungnya beberapa ayat. Jangan mau saya tunjukin marah, begitu? Kak. Aku kan Bukan cuma marah. nanya Saya aja. ini adalah penghadap orang penghujat ya. Penghujat seperti kalian ini bukan ingin menjawaban. Saya nggak menghujat, Kak. Saya nggak pernah menghujat, Kak. Kalau Agama kamu tidak apapun. menghujat, saya ngomong dulu. Kalian nggak punya adab emang ya? Kalian nggak diajarin sih Cuma tidak akhlak. umpamanya ada kata Palestina Loh, nggak di situ. Saya mau Kak. jawab ini. Saya mau Ayo, jawab. lanjut. Boleh Ya, nggak? Diam lanjut, dulu. Diam dulu. lanjut, Nah, gini ya. lanjut. Teman-teman Kristen, mereka ini bertanya kepada kita, di mute dulu. Kamu untung loh di room saya. Ini oten kayak kalian ini. Kalau ada orang Islam kayak kamu nih ya, diturunin. Kamu masih Ih, beruntung Kakak, ada di kok koma saya. gitu? Orang Makanya diam, tutup Kan mic-nya. diam saya Ada adab tadi. nggak? Saya kan Di diam. mute. Ada adab nggak ini? Ya, Ya. udahlah, saya diam. Jadi di sini dikatakan kenapa di dalam tanda kurung itu Palestina? Karena ini merujuk ke Baitul Maqdis yang dimaksud para ulama menekankan bahwa ini loh Palestina. Dulu Musa, orang Bani Israel itu adalah umat pilihan. Kami mengakui kok bahwa mereka itu adalah umat pilihan. Ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Ya, dan kemudian kami tidak menafikan bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi Yakub atau Nabi Israel. Kami percaya tentang hal itu. Nah, Allah memberikan kepada mereka banyak, bukan hanya tanah, mana salwa juga diberikan. Bahkan mereka diberikan tempat minum dari 12 batu yang dipukul oleh Musa. Itu dalilnya ada. Kami tidak menafikan itu. Pertanyaannya, ketika mereka ingkar kepada Allah, maka mereka dilaknat oleh Allah karena keingkaran mereka. Mohon maaf, Tuhan kami bukan Tuhan yang kayak kamu yang mengampuni orang berdosa tapi membunuh orang benar seperti Yesus. Tuhan kami kalau dia durhaka, mau dia bangsa Arab, bangsa Israel, tetap dihukum oleh Allah. Itu Tuhan kami, karena Tuhan kami Tuhan Maha Adil. Tuhan kamu Tuhan yang membunuh orang benar demi menyelamatkan orang bersalah. Bahkan kalian membela para penjajah. Naksir lah, Kak. Lah ya sudah, Jangan naksir, Kak. kalau gitu buktikan saya salah. Yesus benar apa tidak? Tapi Yesus orang itu benar kan atau tidak? Itu dulu. Loh, saya sudah jelaskan. Loh, saya sudah jelaskan betul. Kakak belum baca loh. Bacalah yang lengkap. Saya sudah jelaskan bahwa wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Masalahnya apa? Kami percaya kok itu. Jangan Bahwa- berbalik ke belakang katanya kan. Iya tuh ya Allah Nggak bicara boleh sama siapa? mundur, Kak. Iya kepada kan? siapa bicara? Kepada siapa? Apanya? Itu ayat itu diturunkan kepada siapa waktu itu? Ini menceritakan tentang orang apa? Orang mana? Orang Israel. Orang sekarang, orang yang sekarang ini. Enggak, Kak. Gini ya. Ketika Allah menceritakan kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa, maka itu kejadiannya nggak kayak kalian ambigukan. Tetap kejadiannya di zaman Nabi Musa. Allah menceritakan kembali kepada kami. Pertanyaannya sekarang, apa kamu mau bilang bahwa nenek moyang mereka itu pasti sifatnya sama dengan mereka gitu? Oh, kalau nenek moyangnya pernah baik, maka anak cucunya pasti baik. Oh, kalau nenek moyangnya ular beludak, maka anak cucunya pasti ular beludak. Begitu maksudnya. Konteks Al-Quran menceritakan bagaimana manusia yang disebut dengan Bani Israel di zaman Nabi Musa, dan kami sepakati itu betul. Bahkan kami percaya mereka diberikan manna dan salwa. Oke. Ya, Al-Quran surah Al-Baqarah. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika saya tunjukin kepada kamu ini, tolong kamu jawab pertanyaan saya. Ketika ditanyakan, dituliskan di dalam kitab Mazmur pasal 37 nomor 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Saya tanya sama kamu, apakah dengan menjajah itu mereka sudah menjadi orang benar? Jawab. Kapan dia menjajah, Kak? Namanya dia dibawa masuk Nabi. Kan Kamu tahu jajahnya. tidak mereka sudah berdiaspora dan terusir? Berkali-kali mereka dihukum sama Tuhan dalam kitab kamu di perjanjian lama. Tuhan yang mengusir Iya. mereka diberikan kepada ini, kepada itu, mereka terhambur ke sana kemari. Itu Tuhan loh yang bekerja. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Saya Kalau tanya sama dia kamu. terusir, bentar dulu Kak, Kalau dia terusir, apa janji Allah itu batal? Kamu tahu janji Tuhan kepada siapa? Kamu baca Mazmur 3729. Gak ngerti juga nih orang dari tadi ya. Mazmur 3729 itu makanya saya minta sama kamu tunjukin dalil yang mengatakan bahwa tanah Kanaan itu untuk Bani Israel. Mana dalilnya? Kamu gak bisa tunjukin. Begitu Musa mengantar mereka masuk ke tanah itu kan berdasarkan apa, Kak? Saya tanya sama perintah kamu, Allah. mana dalilnya? Iya, Kakak itu mau untuk minta Bani Israel ayat? pada zaman Musa. Iya, minta Kakak mau ayatnya. minta ayat? Iya dong.
Kamu ngomong dari tadi asumsi mulu. Saya pakai data loh. Kamu dari tadi cerongos, cocok-cocok, tapi nggak ada data loh. Kamu kan bilang. Kakak kan udah setuju. Kok bukan gitu. Saya menyetujui nenek moyang mereka yang pernah diberikan oleh Allah diangkat oleh Allah sebagai umat pilihan. Nenek moyang mereka, kemudian mereka ingkar, maka Allah melaknat sebagian besar dari mereka. Itu Al-Quran. Kamu mau menolak ya monggo. Pertanyaan saya, menggunakan kitab mereka dalam kitab Mazmur pasal 37 nomor 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Pertanyaan saya, apakah Zionis sekarang ini termasuk orang benar menurut kamu, Eka? Jawab dulu pertanyaan saya. Menurut kamu benar nggak itu? Ya, sebelum Aduh, dari tadi nih orang bertanya aja mulu tapi tidak mampu menjawab, nggak bawa data. Saya tanya, apakah orang sekarang ini yang mengaku keturunan Bani Israel walaupun tidak bisa dibuktikan, apakah mereka dalam perspektif kamu, Eka, termasuk orang-orang benar atau tidak? Jawab dulu itu. Ya benar, karena mereka nggak pernah punah kan, Kak. Berarti mereka membunuh itu benar menurut iman kamu. Tuhan yang menjadi mereka. Tuhan kasih tanah tapi harus membunuh orang. Berarti Tuhanmu yang menyuruh mereka untuk bunuh. Seperti dalam PL gitu ya, menumpas banyak orang gitu. Tuhan suruh gitu. Apa konteks Ketika itu? mereka membunuh orang-orang di Palestina sekarang, berarti Tuhanmu yang bekerja itu. Tuhanmu yang izinkan itu. Yang mana, Kak? Ini kakak cerita. Jangan sosok nggak tahu lah. Ini sekarang. Nih kan sosok nggak tahu lu kan. Tadi kita lagi bahas sekarang. Saya tanya yang sekarang ini. Ketika zaman sekarang ini Israel itu membunuh orang Palestina, itu mereka sudah benar atau tidak dalam iman kamu? Kamu bilang benar. Berarti dalam 10 hukum Torah itu dilarang membunuh itu hukum yang sudah tidak dipakai lagi. Cerita yang dulu, Kak. Saya tanya yang sekarang. Saya tanya yang sekarang. Mereka yang sekarang ini benar atau tidak? Nggak usah kabur-kabur kamu dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, mereka sekarang ini benar atau tidak? Yang menolak Yesus, membunuh Yesus, meludahi orang Kristen, benar nggak itu mereka sekarang? Mereka tidak beriman kepada Yesus. Yalah, kau takut, nggak usah. Mereka benar menurut kau menolak Yesus gitu? Mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, berarti mereka benar. Nggak ada, saya ini tegas, saya nggak mau bertele-tele. Saya tanya sama kamu. Itu yang menolak Yesus itu, yang mana mereka tidak menerima, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja nggak diterima, dan mereka sekarang membunuh orang Palestina. Benar atau tidak? Saya tanya, benar atau tidak? Kalau mereka berperang sama orang Palestina, Hamas. Saya tanya, kan di sini di Mazmur 3729, orang-orang benar akan mewarisi negeri. Tuhan memberikan negeri kepada orang. Saya tanya, mereka benar atau tidak menurut lu? Gitu saya tanya, nggak usah kemana-mana deh. Mereka benar tinggal di tanah yang sekarang dibilang bukan milik mereka. Itu mereka benar di situ. Itu poin saya. Mereka orang-orang benar. Mereka orang-orang benar. Iya, mereka benar di situ. Mereka tinggal di situ. Tunjukin dalilnya kalau tanah Kanaan itu untuk Bani Israel. Dalil, nggak usah banyak cerita. Kakak tanya sama Musa, kenapa dia ngantar orang itu masuk ke situ? Kamu sudah saya jelasin loh. Pertama, Musa disuruh Allah mengantarkan mereka ke Baitul Maqdis, tapi mereka ingkar kepada Allah dalam surah Al-Baqarah. Setelah mereka ingkar, maka Allah lu tuh dijelasin, lu nggak jawab. Ketika gua tanya sekarang orang-orang Israel ini benar atau tidak, lu nggak berani jawab. Sekarang gua tanya 10 hukum Torah apa? Yang masuk itu Nabi. Pertanyaan saya, iya betul. Itu nggak punya dasar untuk ngantar orang itu masuk. Loh, saya tanya sama kamu, saya tidak pernah membantah bahwa benar mereka pernah diizinkan masuk ke Baitul Maqdis, bahkan diberikan manna dan salwa. Saya tidak bantah itu, Non. Dengar dulu. Iya kan? Iya, tapi ketika mereka dikatakan oleh Allah bahwasanya penuhilah janjimu kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepadamu. Artinya Tuhan itu memiliki janji yang bersyarat. Syaratnya adalah harus mengikuti hukum Torah. Ketika dalam Yesaya pasal kelima ayat 7, bahkan Musa dalam Ulangan, diam dulu, saya lagi jelasin. Mereka harus mengikuti hukum Taurat. Ini. Allah itu memenuhi janji. Udah banyak cerita nih. Dalilnya? Yaudah, nih. Kau baca. Makanya kau dari tadi giliran aku tanya dalil kau nggak tunjukin, giliran aku bawa dalil kau nggak baca. Lah, kau kan orang Batak pakai kau nggak kasar loh. Sok-sokan kau nih. Aku bukan orang Batak pakai kau biasa. Orang Batak kan biasa pakai kau. Loh, sejak kapan kau? Jadi kau bukan orang Batak? Bukan. Sumpah demi Yesus kau bukan orang Batak. Gak berani kau kan? Gak berani kau kan? Gak pakai. Sumpah demi Yesus kalau kau bukan orang Batak. Saya tanya, bersumpah kau demi Yesus kalau kau bukan orang Batak. Aku nggak percaya. Yaudah, bersumpah kau demi Yesus. Aku bersumpah demi Yesus kalau aku bukan orang Batak. Jangan menipu depan kami. Ayo, kutanya, kau bukan orang Batak? Bukan. Orang mana kau? Orang mana? Orang Indonesia. Ngemalu kau kan mengakui kalau kau orang Batak. Orang bukan orang Batak masa dipaksa. Ya udah, kalau gitu kau orang mana? Kalau bukan orang Batak?
orang Indonesia. Aku nggak spill Bersumpah atas data nama Yesus pribadi, kalau kau bukan Kak. orang Batak. Kak, Deh, aku nggak bersumpah. spill data Nggak berani kau kan? pribadi. Banyak kali ceritamu spill data Makanya pribadi. kemarin- Asal Batak aja. Dengar ya. Pernah, 1 Kak. Raja-Raja pasal kedua nomor 3 ayat 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Ya. Iya. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Pertanyaanku, kau bilang tadi mereka nggak diperintahkan mengikuti hukum Musa. Apa ini? Tertulis dalam hukum Musa ini kitab apa? Di mana Kitab itu apa ini? Kak, di mana itu disebutkan kalau orang itu nggak ikut hukum Taurat, batal itu tanah perjanjian? Loh, kau nggak bisa baca ini? Nggak pandai kau baca? Coba, mana coba? Ulang, oke, kau yang baca. Nih, apa ini? Nampak Baca. aku. Nah, nggak bisa kau baca, katanya nggak nampak pula nih. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dor. Nah, terus? Nggak ngerti kau? Ya Nggak. mana? Kutanya Mana sekarang, itu apakah kalau- mereka dengan membunuh itu, dengan membunuh orang-orang itu, mereka sudah mengikuti hukum Torah? Kau tahu 10 hukum Torah isinya apa? Kak, di mana Kakek di dari ayat yang tadi Kak, nggak menjawab. jadi di mana di Ini ayat ayatnya yang 1 Raja-Raja pasal itu kedua. kalau Dari tadi orang nggak itu jelas nih orang. melanggar hukum Taurat, orang itu batal Nah, perjanjiannya mana? Coba. perjanjian berarti hebat kali Baal berarti ya? Apa kok jadi Baal ini? Ya apa yang kau bilang barusan? Nggak ada dalil. yang Iya, kayak ini kakak apa ngomong maksudnya? itu. Oke, 1 Raja-Raja ini apa? Ini 1 Raja-Raja apa? Siapa yang Kak. menyebabkan? Siapa yang membuat Bani Israel tercampak ke sana sini dan tidak masuk ke tanah Palestina dengan tenang sampai sekarang? Siapa itu? Tuhan mana itu? Tuhan kami, Orang itu Tuhannya di situ, Zeus, Kak. atau Baal, Kak, atau Yesus, Kak. atau Yahweh? Kak, Yahweh. Siapa? Kak Ripa. Nampak kali kan? Kau bilang kau bukan orang Batak. Mana ada orang Batak yang nggak panggil KE? Ngaku, nggak malu kau. Nampak kali kau Eka. Kenapa kau malu gitu loh? Aku ini orang Sumatera, Eka. Nggak pernah kami bilang kalau berkata kau itu adalah kasar ya. Orang Sumatera nggak pernah bilang kalau bicara pakai kau itu kasar. Kakak jadi nyerang Mangga kan? pribadi. Bukan nyerang pribadi. Kau yang bilang kata kakak itu kasar. Bagus. Mana dalilnya Allah membatalkan janjinya Waalaikumsalam. kepada Bani Waalaikumsalam, silakan. Israel? Mana coba? Ini kau nggak bisa baca kan? Nggak Kau ada, juga itu bisa nggak baca ada ini. disebut tanah perjanjian di situ. 1 Raja, oke, tentang kerajaan Israel. Oke, ini lebih parah lagi nih. Tentang Apa? tidak akan terputus tahta dari kerajaan Israel. Kenapa Kerajaan kemudian Raja Israel. Mesiasnya adalah orang Israel? Kutanya. Kerajaan Israel nggak ada membatalkan tanah perjanjian, nggak ada Kak. Di mana kerajaan Israel harusnya bertahta? Di tanah mana? Di tanah Edom, di tanah Moab, di tanah Mana Indonesia. dibawa Musa? Kemana Nah, dibawa kan tanah Musa? Palestina kan? Palestina kan? Ini kau nggak ngerti. Palestina Kan? sejak Dia kapan sendiri yang kata jawab belum. Palestina itu coba? Dia sendiri yang menjawab Kata bahwa mereka akan Palestina menjadi itu raja di kapan kerajaan di dipakai? tanah Palestina. Sekarang kau bilang nggak ada ayatnya. Sementara jelas saya Kak, katakan aku akan penuhi janji kalau ikut hukum Torah itu aja di tanah Batak ditempel rupanya. sama Hadrian. Kakak kan Silakan, jago silakan. sejarah, masa nggak tahu? Coba Kak Sejak Eka, kapan? coba Kak Eka dikasih kesempatan dulu sedikit aja. Dia mau bertanya apa? Coba Kak Eka. Hah, kenapa? Udah, dia nanya tentang surat Al-Quran tadi kan. Saya sudah jelasin kan. Dia bertanya Saya- tentang saya apakah terima- Nabi Musa saya terima mengizinkan. penjelasan Saya sudah kakak jawab tentang tadi. Quran kakak, saya Nah, saya terima. balik Tapi tanya yang sama saya dia. tanya- Saya balik tapi yang tanya saya sama dia. tanya- Apakah Coba Kak Eka sama Uni Rifa satu-satu ngomongnya biar nggak penonton- bisa. Dari tadi saya ngomong dia motong terus bang. Ini room saya yang bicara dia ngomong-ngomong terus. Pas saya menjawab, abang lihat sendiri kan dia membantah Iya, terus. betul. Saya mau jelasin dari tadi dia ngomong sama kayak anak cowok tadi. Saya Coba, Eka. saya ngomong dia Coba, Eka, menjawab. Saya tanya ngomong dia jawab. Saya suruh dia kan mute dia nggak mau. Bagus, Kak. Coba Eka. Alah, mau udahlah, bertanya. udahlah. Bagi saya itu sekarang itu nggak usah sosok manis depan saya. Yang lembut-lembut itu, bahkan tai itu lembut tapi bau ya. Nggak usah, ini room saya ya. Kamu kalau tanya saya jawab. Nah, saya bertanya sama kamu, kamu jawab pertanyaan saya. Apakah dengan membunuhi orang itu sudah benar di mata Tuhan kamu, Yesus kamu yang memberkati mereka? Bahkan mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Tuhanmu Yesus memberkati mereka. Sekarang jawab pertanyaan saya. Jangan kau lari kemana-mana.
Membunuh itu salah, Kak. Di mana Oke. itu kan, Tapi tetap membunuh diberkati itu sama Yesus salah, kau. berdosa. Berarti mereka orang Israel sekarang itu masih diberkati sama Yesusmu itu. Tapi itu tidak, saya itu Saya tidak tanya, jadi gini loh, kitab saya mau tahu sudut pandang bahwa kalian. Musa itu Kok sulit mengangkat kali mereka sih masuk ngejawab? ke dalam tanah perjanjian. Jadi kalau dibilang itu mereka Oh, penjajah, iya saya dong. nggak ngerti itu, Kak. Mereka itu sudah terbuang karena mereka ingkar. Nah, deh. Oke, saya jawab, diam dulu, saya jawab. Di awal mereka diberikan, nih aku pelan-pelan sama kau ya Eka ya, walaupun kau nggak ngaku orang Batak ya. Dengar kau ya. Kak, jangan asumsi ya, Kak. Ya kalau kau memang bukan orang Batak, kau bilang lah. Ya, itu Bersumpah aja kau nggak dari berani. tadi udah aku bilang. Dari Ya udah, tadi ya udah kalau aku gitu bilang. udah, oke. Oke. Dengar ya Eka yang bukan orang Batak ya. Bahwasanya pertama Bani Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Jangan kau potong dulu. Ya, aku baik-baik lembut-lembut nih. Ya. Terserah, Kak. Iya. Nah kan, kau nggak ada adab. Aku ngomong, kau ngomong. Coba mute dulu, biar aku nggak terganggu ketika menjelaskan. Ketika di zaman Nabi Musa, mereka itu terzolimi di bawah hukum Fir'aun. Allah menyelamatkan mereka dengan membelah laut dan membawa mereka ke Baitul Maqdis. Allah memberikan perintah kepada mereka. Diangkat gunung Sinai, dibuat perjanjian. Perjanjian dalam Al-Quran apa? Mereka harus baik kepada orang tua, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, mereka harus sholat, zakat. Lalu ternyata ketika mereka dibawa ke Baitul Maqdis, Nabi Musa yang membawa, mereka diberikan manna dan salwa. Mereka melakukan keingkaran-keingkaran. Dengar baik-baik ya, Tuhan kami ini bukan Tuhan yang mentang-mentang Bani Israel tapi ingkar tetap disayang Tuhan, enggak. Karena Tuhan kami ini Tuhan yang adil. Kalau orang Arab sekalipun keturunan Nabi Muhammad, kalau ingkar kepada Allah tetap masuk neraka. Nggak ada cerita mentang-mentang dia keturunan Nabi Muhammad walaupun dia kurang ajar tetap masuk surga, nggak ada begitu. Karena kata Allah yang membedakan kami adalah iman dan takwa kami. Maka dulu ketika mereka diperintahkan masuk ke dalam Baitul Maqdis, mereka diizinkan masuk, iya. Tapi kemudian mereka ingkar, makanya mereka terzolimi sampai ke seluruh Eropa mereka pergi, mereka tertolak. Ya, itu fakta. Ya, nah setelah mereka tertolak, kemudian mereka muncul lagi kaum Zionis yang dari si Theodor Herzl ini. Kau tahu siapa Theodor Herzl? Theodor Herzl tidak mengerti bersunat, tidak mengerti bahasa Yahudi. Theodor Herzl juga punya pohon Natal di rumahnya. Padahal Yahudi kebanyakan jangankan menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima dia sebagai Mesias pun tidak mau. Mereka terlaknat karena menolak para nabi, bahkan membunuh para nabi. Bahkan bukan cuma Tuhan kami yang bilang, Tuhan kau yang Yesus itu pun bilang mereka adalah ular beludak, keturunannya pembunuh para nabi. Orang seperti ini bahkan kata Yesus tidak akan bisa luput dari neraka. Maka mereka ini adalah orang yang sudah dilaknat oleh Allah karena keingkarannya. Apa keingkarannya? Ingkar kepada nabi yang diturunkan kepada mereka. Maka wajar mereka itu sudah tidak berhak lagi atas apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena dalam kitab Raja-Raja dituliskan kerajaan mereka tidak akan putus, kerajaan Israel tidak akan pernah putus. Bagaimana mungkin mereka mau jadi raja tapi tanahnya nggak ada? Yang benar aja kau. Sedangkan kerajaannya saja tidak akan terputus kalau mereka ikut hukum Torah. Tapi ternyata mereka tidak patuh hukum Torah. Di mana dalilnya? Baca Yesaya pasal 5 ayat 7. Mereka itu adalah orang yang dicintai Tuhan tapi lalim dan juga berbuat onar. Nah, nggak tahulah Tuhan kau ya. Aku nggak ngerti Tuhanmu. Mungkin Tuhanmu walaupun mereka ditolak, walaupun Yahudi menolak Yesus, tetap aja dibelain Yesus. Kenapa? Karena mungkin nenek moyangnya orang Yahudi, mungkin karena dia suku Yahudi mungkin ya. Mungkin gitu Udah, kali ya, Kak. nggak tahu aku. Udah, Kak. Selesai sedikit dulu. Oke. Jadi kalau kau bicara tentang orang yang sekarang ini, mereka adalah Zionis yang mana mereka ingin mendirikan daerah daerah Yahudi yang tidak bisa lagi dipastikan apakah betul mereka itu keturunan dari Bani Israel atau sudah bercampur entah dari anak siapa gitu. Tidak ada yang bisa membuktikan. Kalau kau bisa membuktikannya, silahkan kau tunjukkan data-datanya. Minimal tes DNA mereka apakah betul mereka keturunan Bani Yehuda, Bani Israel. Kau banyak, kau tahu banyak sekali kaum suku Israel yang sudah dimusnahkan oleh Tuhan dalam perjanjian lama karena keingkaran mereka. Kau nggak pernah baca itu. Nah, ketika saya menyatakan bahwa di awal mereka dikasih sama, kau pikir dulu orang-orang yang sebelum dibunuh Tuhan itu mereka tidak dicintai Allah. Mereka diutus dulu nabi kepada mereka. Mereka ingkar baru dimusnahkan. Nah, kami bukan umat yang ketika nenek moyangnya kurang ajar, lalu pastikan cucunya kurang ajar. Tidak. Nggak ada kayak gitu. Tuhan itu melihat personal kita, bukan dari suku mana kita. Nah, Ya, bisa, sekarang aku Kak? tanya Saya balik. jawab, Kak? Sekarang Bisa aku tanya, dijawab, nggak ada. Kak? Jangan apa yang mau kau jawab. Aku mau bertanya dulu. Baru pertanyaanku kau Udah jawab. dari tadi ngomong masa aku nggak bisa. Apa pertanyaanku?
Di sini kau yang bertanya, kecuali kau mau hatuha sama aku. Kalau hatuha aku naikkan moderator dengan timer nih. Kau yang di sini bertanya loh. Sekarang pertanyaanku balik sama kamu. Santai aja lah, Kak. Apakah aku nih orangnya tegas memang kayak gini, nggak perlu sok-sok lembut. Ya tegas Iya tapi dong. santai juga lah. Masa santai kejam dong kali, ini. Kak. Di mana kejam? Janganlah merasa tertindas. Nggak usah paling victim di depanku. Nggak perlu. Di depanku tuh nggak usah paling victim. Aku udah tahu siapa kau, Eka ya. Nggak usah. Coba Nggak Kakak usah kami baca lihat. Jeremia 29 ayat 14. Siapa ini nelfon-nelfon? Jangan telepon-telepon dong. Apa? Jeremia? 29. Aduh, tunggu bentar nih, ada telepon-telepon nih. Malas sekali aku nih ada telepon-telepon jam segini. Jangan ditelepon-telepon. Bentar dulu. Ku cas handphone yang satu lagi biar ambil. Ini yang nelpon ganggu tahu. Kak Eka dari Medan Kak ya? Enggak. Dari mana Kak? Saya nggak mau spill data pribadi lah. Orang saya pun cuma umat biasa aja, bukan guru, Yaudah. bukan apologet. Sekarang bukan kamu yang ikut. Nah, sekarang kamu yang jelasin. Bang apologet aku turunin dulu ya biar aku berdua aja sama si Eka dulu biar enak kami. Oke, silakan. Kau jelaskan dulu Eka apa yang mau kau bahas. Ya itu. Yeremia? Yeremia 29 ayat 14. Pendapat Yeremia. kakaknya apa di situ? Yeremia 29 ayat 11. 14. 14. Aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku akan telah membuang kamu. Terus? Ya apa? Kau lah, ini kan kitabmu. Artinya itu kan Allah yang mengumpulkan mereka dari tempat Ya, ini kitabmu. mereka bercerai-berai. Artinya Kak, Terus? Allah itu nggak pernah membatalkan tanah perjanjian itu sama bangsa Israel. Ya udah, gini. Berarti Tuhanmu yang membiarkan dia sekarang membunuh banyak orang untuk mendapatkan tanah itu. Oh ya nggak gitu, saya nggak ngomong gitu. Tapi katanya Tuhan yang mau menyatukan mereka di Yerusalem sekarang. Nah, mereka kan harus membunuh banyak orang nih untuk dapat tanah itu. Berarti itu Tuhanmu yang suruh. Tapi kakak sampai Tuh kan kakak nggak mau setuju jawab nggak? kan? Kakak setuju nggak kalau tanah perjanjian itu nggak Gimana sih ini nggak mau jawab? Saya udah benarkan nih, iya oke, saya terima nih. Oh iya ya, Yeremia, berarti Tuhanmu yang bekerja nih menyatukan mereka. Pertanyaan saya, berarti Tuhanmu yang mengizinkan mereka membunuh banyak orang dan anak kecil itu untuk mendapatkan tanah itu? Jawab. Pertanyaan lain lagi Kak. Berarti Tuh kakak setuju kan, sampai di sini tuh ya, kan. Kak? Sorry, ini Yeremia ini bukan kitab saya loh. Yeremia ini kitab kamu sampai yang di berhak sini, menjelaskannya, bukan saya. Iya, saya mau ngomong sampai di sini kakak setuju tanah perjanjian itu tidak pernah dibatalkan kan? Loh, saya mengatakan yang namanya dibatalkan, coba kamu pahami bahasa saya. Dibatalkan dengan perjanjian bersyarat itu berbeda. Contoh analoginya, anakku, kalau besok kamu bangun pagi, ya anakku, ibu kasih kamu motor gede satu. Tapi kalau kamu nggak bangun pagi dengan teratur, maka ibu nggak kasih. Itu bukan pembatalan, tapi persyaratan. Nah, anak saya nggak bangun pagi, maka nggak jadi karena perjanjiannya kalau dia ikuti perintah saya akan kasih. Itu bukan batal. Batal itu contohnya, udah dia bangun pagi, ibu batalkan. Padahal dia udah kerjain tuh apa yang saya minta. Itu. Nah, jadi dan itu saya sudah tunjukkan dalilnya. 1 Raja-Raja, kitab Mazmur 37:29 terkorelasi dengan Al-Qur'an karena kamu tadi tanya Al-Qur'an. Ayat 14. Ya udah oke, saya terima nih karena kan kitab kamu nih. Saya kan tidak percaya semua kitab kamu. Pertanyaan saya sekarang, berarti Tuhan ingin menyatukan mereka di Yerusalem? Kita mau ngomong yang lain lagi kalau gitu ya kan? Tuh kan? Sekarang Iya, saya tanya nih, Yeremia 29 ini kapan tergenapinya? Saya tanya tentang yang happening sekarang ya kan? Bukan, saya mau tanya gini. Pertanyaan saya gini, Yeremia 29:14 ini kapan tergenapinya? Jawab. Tahun 48. Tahun 48. Iya. Nah, kamu tahu peristiwa Nakbah? Nggak tahu. Oh, nggak tahu Nakbah. Saya bacakan kepada kamu peristiwa Nakbah ya. Nih. Tapi Berarti kita Tuhan yang memang udah sepakat Loh, satu ya kan? Kenapa? Kita udah sepakat Nggak satu apa-apa. kan? Gini, itu kan sorry, saya nggak bisa sepakat dengan isi kitab kamu. Sorry, karena kamu beda, karena kamu tidak memahami apa yang saya maksud. Jangan ajak saya sepakat dengan kegagalpahaman kamu loh. Sorry ya, saya tidak pernah menyepakati Tuhan Bukan tidak batalkan itu, karena Kak. Tuhan memberikan Kalau syarat. kalau Jangan kakak- paksa saya dong seperti yang kamu pikirkan karena kamu sendiri nggak paham. Yang Menurut membatalkan maksudnya apa, Alkitab, janji bersyarat saya apa. ini konteksnya kan kita baca Alkitab dari tadi. Nih, saya tunjukin sama kamu nih. Oke, ini kita lihat. Menurut Oke, Alkitab. tahun berapa tadi? Tahun berapa?
tahun berapa? Nih, tahun 48. Nah, kita baca. Menurut Alkitab, Tunggu dulu. tidak ada pembatalan tanah perjanjian. Sepakat kita itu kan? Sorry, saya nggak bisa sepakat karena dalilnya adalah ini. Ini dalilnya ya. Saya udah tunjukin dalil dan kamu tidak mengerti dalil ternyata nih. Saya tunjukin Ya, karena dalilnya ini. itu nggak berlaku untuk satu bangsa kan? Loh, Itu personal. lakukanlah Ada kok kalau ada kok nggak satu sekelompok bangsa? orang, kalau Baca ada ini. sekelompok Tunggu. orang yang Baca ini. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, Apakah- peraturan dan ketentuannya. Apa Pertanyaan kakak saya, itu apakah orang maksud Israel kakak? mampu Maksud menjalankan? kakak itu seluruh bangsa itu tidak Oke. menjalankan Taurat? Maksud kakak gitu? Oke, Kakak oke. untuk Saya jawab orang- Saya jawab ya. Nih. Menurut kamu apakah semua manusia mampu menjalankan hukum Torah? Ya nggak ada orang yang bisa menjalankan hukum Nah, Taurat. kamu sudah jawab sendiri, tidak ada yang mampu jalankan hukum Torah. Berarti sesuai dengan dalil di Raja-Raja, mereka tidak layak. Justru doktrin kamu yang membuat mereka tidak pantas Nggak mendapatkan ada, daerah kakak itu. nggak bisa melintir Loh. saya kak, nggak bisa Loh, saya kok melintir? Kamu yang bilang barusan. Loh, kalah kamu yang bilang barusan kok tidak ada yang mampu kok menjalankan kalah? hukum Torah. Karena doktrin Kristen yang bilang Kak, begitu. Kak, Doktrin Kristen yang bilang orang Yahudi Kak. tidak mampu menjalankan hukum Kak, Torah sampai itu nggak- sampai Tuhanmu yang itu turun. bukan berlaku untuk keseluruhan bangsa terus. Oke. Tanah perjanjian sendiri yang jawab, loh. dibatalkan. Kakak jangan Loh. personal kakak. Oke, kesalahan saya personal. tanya balik. Jadi, kesalahan Apakah satu ada bangsa orang nggak Yahudi? bisa kayak Oke, gitu, Kak. oke, personal ya. Saya tanya sama kamu. Ada nggak satu orang Yahudi yang mampu menjalankan hukum Torah? Jawab. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah kalau gitu. Berarti kamu sudah menunjukkan bahwa satu raja-raja pasal kedua sampai 3 sampai 4 ini betul Tapi mereka tuh secara nggak layak keseluruhan- lagi karena Kakak, tidak Kak, mampu. coba aku tanya kakak, secara keseluruhan orang itu menjalankan hukum Taurat nggak? Loh, kamu sendiri yang bilang tidak ada yang mampu menjalankan hukum Torah. Tuh kamu tanya sama saya keseluruhan. Mampu Kamu itu sendiri yang lain mengatakan. soal. Menjalankan nggak? Menjalankan nggak? Ya, mampu nggak mereka menjalankan hukum Torah? Torat. Sekarang saya tanya, mereka menjalankan hukum Taurat? Loh. Mereka menjalankan hukum Taurat. Mampu nggak? Mampu apa Mampu nggak? nggak? Mampu, Mampu nggak mereka? gagal apa nggak gagal? Oke. Secara apa Oke. itu lain soal kan? Kalau mereka tidak gagal menjalankan hukum Torah, kenapa Yesus menebus kutuk hukum Torah ke dunia dan mati dan menggenapi hukum Torah? Iya, Itu kakak doktrinnya ada Kristen plan B, mengatakan kakak dia plan tidak B, mampu. Plan B. Plan B. Kabur dia. Dari Saya blunder plan B. sendiri Nah, dia. itu, Kak. Dari doktrin Nanti itu kita sendiri yang ngomongin itu bilang. boleh. Tapi ini dulu. Nggak ada dalil Itu yang di blunder. Alkitab, Kak, yang membatalkan tanah perjanjian. Nabi yang ngantar, Kak. Lah, ya iya, oke. Nah, Pertanyaan nggak ada saya. setelah mereka masuk, Ayat Kak. satu. Jangan lupakan ayat satu raja-raja yang saya bawa tadi. Gimana sih? Mereka menjalankan hukum Taurat nggak sebagai Ah, satu bisa bangsa? nggak? Ya, Menjalankan. saya tanya, bisa nggak mereka semua menjalankan hukum Torah? Oh, hukum Taurat dijalankan di Israel. Ya mampu oleh nggak bangsa mereka Israel. sempurna menjalankan hukum Torah seperti yang Tuhan inginkan? Bahwa Personal setiap manusia per harus sempurna. gitu. Personal Loh, per personal. Loh, Kakak kan memang ini, kamu bilangnya personal. Itu kan kakak Tuhan ini meminta apply, sempurna seperti apply Tuhan kan? personal, kakak Kok buat apply jadi nasional nggak bisa. Gini, Kak. mau personal kek, mau 2 sonal kek, 3 sonal kek, nggak 5 bisa, sonal Kakak. kek, komunal kek. Mengeneralisasi nggak boleh. Saya tanya sama kamu, ada tidak satu orang Yahudi yang mampu menjalankan hukum Torah? Apa? Ada nggak? Apa? Ada nggak satu orang Yahudi yang mampu menjalankan hukum Torah? Yesus. Yesus. Berarti Kakak Yesus ada yang berhak plan B nih ya, ada plan B ya. bentar. Yahudi, bentar. Tunjukkan sama saya nasab secara bapak dia adalah keturunan Yehuda. Kamu tahu tidak tradisi orang Yahudi? Kalau dia itu, kamu tahu suku Dina tidak disebut dengan suku Bani Israel karena dia adalah dari keturunan perempuan. Kenapa Yesus menjadi Yahudi kemudian sementara dia nggak punya bapak? Kita mau ngomong itu, Kak. Iya lah, silsilah Yesus, kita bahas silsilah Yesus. Apakah betul dia orang Yahudi? Mau bahas itu? Betul. Oke, tunjukkan silsilahnya kalau dia betul-betul Jadi orang yang Yahudi. tadi tanah perjanjian tadi Ah. kita tinggalkan. Belum, kita kan ke sana. Kamu bilang kan cuman, jadi gini ya, kamu bilang cuman Yesus satu-satunya yang bisa menjalankan hukum Torah. Sementara Yesus sendiri ditolak sama orang Yahudi dan kamu membela sekarang mereka bahwa itu adalah Tuhan yang kasih mereka. Sementara nggak mereka gitu, nggak menolak gitu. Yesus, Nggak jangankan gitu. sebagai Mesias. Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak bisa, Eh, Kakak. gini loh. Tarik nggak bisa.
Kok nggak bisa tarik-tarik? Ini Nggak terkorelasi bisa. loh. Pertama kamu Mana sendiri nggak ada- doktrin nggak Kristen ada mengatakan relasinya itu. itulah kenapa Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Menurut doktrin kamu, hukum Taurat itu adalah kutukan bagi mereka karena mereka tidak menjalankan keseluruhan hukum Taurat, maka mereka terkutuk. Maka Yesus menebus kutuk hukum Taurat dalam Galatia pasal 3:13. Artinya mereka itu tidak bisa menjalankan semua hukum. Makanya berlakulah di raja-raja ini. Tuhan memberikan persyaratan kepada mereka kalau mereka akan diberikan janji Tuhan. Masalahnya mereka tidak bisa memenuhi persyaratan Tuhan. Maka sekarang kamu bilang bahwa Tuhan memberikan mereka tanah Kanaan itu. Sementara mereka diberikan tanah Kanaan harus dengan melanggar hukum Torah, yaitu dengan membunuh banyak orang. Lalu kamu bilang Tuhan kamu berserta mereka. Jangankan diterima sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja Tuhan kamu tertolak. Lalu kamu bilang dia masih diberkati Tuhan atau Yesus. What? Pikiran kakak itu tertolak sama Yeremia berapa tadi? 29 Iya, 14. Yeremia 29:14 ini yang memberikannya Yesus atau Bapa? Saya tanya sama kamu sekarang. Ayo kita Firman konfirmasi Allah, Yeremia nih. firman Oke, Allah. firman Allah. Oke, itu firman bukan firman Yesus berarti. Firman Allah. Iya. Perjanjian lama itu, Ketika- Kak. Iya, oke. Allah. Taruhlah saya setuju kitab kamu itu Yeremia ya, bahwa mereka akan dikumpulkan Tuhan di Palestina ya. Taruh setuju nih. Oke. Nah, pertanyaan saya, yang mengumpulkan itu siapa? Yesus atau bapaknya Yesus? Karena saya mau tahu nih nanti nih. Allah yang Tritunggal. Oke, Allah Tritunggal, berarti mereka bertiga ya, Yesus, Roh Kudus dan juga Bapa. Ketika mereka disatukan ke tanah Kanaan sekarang, mereka harus membunuh banyak orang, banyak data yang menunjukkan bahwa banyak orang yang dibunuh oleh Israel dengan berperang karena kalian mengajarkan ajaran kasih, tidak boleh mengasihi tidak boleh melawan musuh. Mereka harus melawan musuh mereka. Sekarang pertanyaan saya, apa yang mereka lakukan itu diberkati sama Yesus? Kata apa namanya, Ten Commandment, Kak. Kakak pernah baca lah pasti ya kan? Ten Commandment 10 itu perintah. salah satunya 10 adalah jangan membunuh. membunuh. Ah, Ya, jangan sekarang saya membunuh. tanya. Kalau membunuh apa berdosa? Ya, Jadi kalau mereka orang sekarang kan berperang itu, Oke. kalau orang berperang itu membunuh, ya berdosa. Hamas Ya sudah. membunuh. Mereka masih diberkati. Orang itu ya berdosa juga. Loh, kan Tuhanmu di dalam Yeremia yang mengumpulkan mereka, kan mereka harus membunuh untuk dapat tanah itu. Mengumpulkan itu bukan berarti membunuh. Kalau membunuh, ya tetap berdosa. Kalau mereka tidak membunuh orang Palestina, emang mereka bisa terkumpul di situ? ya bisa lah. Caranya? Dengan apa? Kakak mempertanyakan, melogikan Allah. Melogikakan Allah. Kok loh, kan kamu yang bilang bahwa Tuhanmu sendiri yang mengumpulkan mereka. Berarti yang terjadi sekarang ini adalah kerjaan Tuhan kamu yang Apa? menjadi asbab matinya banyak orang sekarang, terjadi perang itu Tuhan kamu, karena Tuhan kamu yang akan kumpulkan mereka di situ. Lah, katanya Yeremia, ayo baca lagi ayatnya. Ayat apa tadi Yeremia? Bentar dulu, Kok enggak? Kok enggak? saya ngomong. Saya Kok ngomong enggak? bentar, Gimana nih? bentar dulu. Nah, Gimana nih? orang Kok enggak? kalau dia berperang, membunuh, itu bukan, itu adalah pilihan dia, Kak. Ketika dia membunuh, dia berdosa. Sekarang saya tanya sama kamu. Yang mengumpulkan orang Israel di tanah Kanaan sekarang ini Tuhan kamu Iya. atau Tuhan orang lain? Tuhan kamu. Tritunggal Maha Kudus. Tahu nggak Tuhan kamu itu ketika dia mau menubuatkan mengumpulkan orang-orang Israel akan ada terjadi peperangan. Tahu nggak Tuhan kamu itu? Tahu. Dan dia biarkan itu. Dia biarkan itu. Nggak dibiarkan, itu pilihan orang, Kak. Kan dia Pilihan yang orang mengumpulkan itu. Kan dia yang kasih tanah itu kan? Ya kasih Kan dia yang kasih tanah, tanah itu. kasih tanah bukan berarti orang-orang itu terus jadi robot, Kak. Jadi orang Ya, itu, mereka nggak bisa ambil manusia tanah itu kalau tidak mengusir orang yang sudah ada di situ. Berarti mereka harus membunuh banyak orang. Pertanyaan saya, Ya, zaman kapan ini ketika kakak mereka membunuh, terjadi perang sekarang ini antara IDF dengan orang Hamas itu, apakah Tuhanmu bekerja di situ? Kalau waktu dia membunuh orang Sekarang, berperang, dia nggak bekerja lah, Kak. Ya, itu Nah, kan dia diberkati Tuhan membunuh. Konsisten nggak? Loh. Jangan membunuh. Kalau Nah. membunuh berdosa. Benar? Sementara mereka harus membunuh. Pertanyaan saya, mereka itu membunuh. Nah, Berdosa. mereka diberkati Tuhan nggak? Mereka diberkati Tuhan nggak? Berdosa. Kalau membunuh Ya udah, kalau berdosa. gitu sepakat. Kami juga begitu karena orang yang jahat itu yang tidak diberkati Tuhan. Lalu Kalau apalagi yang Hamas mau kamu membunuh diskusikan? orang Israel juga berdosa juga. Berdosa kalau Ya membunuh udah. tanpa asbab, karena dalam Islam membunuh dengan asbab boleh. Contoh, penjajah datang ke Indonesia, dibenarkan kami memerangi
penjajah POC Belanda, walaupun nanti mereka akan mati, karena ketika mereka mati atau kami yang mati, maka kami mati dalam keadaan syahid. Kalau mereka mati, itu adalah konsekuensi dari mereka karena mereka penjahatnya. Jadi dalam Islam itu dibenarkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Kalau orang Hamas sekarang merasa diperangi, mereka berhak untuk melawan karena mereka sudah ada di situ beberapa generasi. 400 tahun lamanya di bawah kekhalifahan umat Islam. Umar ibnu Khattab masuk ke dalam Yerusalem, diberikan kunci oleh Sopronius, seorang pater gereja. Bahkan dia membersihkan sinagog yang sudah dikotori oleh orang Romawi. 400 tahun hidup Kristen ke gereja, Yahudi ke sinagog, Muslim ke masjid. Datang tentara salib menghancurkan untuk merebut makam suci Tuhan. Sekarang datang lagi Zionis dari gagasan si Theodor Herzl yang tidak bisa bahasa Yahudi, bahasa Judaism, dan juga ada pohon Natal di rumahnya, bahkan tidak mengenal apa itu hukum sunat. Tiba-tiba membentuk sebuah komunal politik yang disebut dengan Zionis, dan kamu bilang Tuhan mengumpulkan mereka di situ. Artinya itu pekerjaan Tuhan kamu. Saya yang bilang, Yeremia. Iya, kamu kan percaya kitab Yeremia kan? Iyalah, tapi Ya sudah, kalau begitu yang berarti kan itu dipenuhi sekarang sama itu. Yeremia itu dipenuhi sekarang. iya, jadi sekarang. Ya udah kalau gitu. Kak, Berarti Kak. yang terjadi sekarang itu adalah kerjaan Tuhan kamu sudah. Oh Makasih. ya enggak lah, itu pilihan orang untuk berperang. Tuhan Loh, itu enggak pernah kok Tuhan Katanya kami itu- Tuhan yang letakin Kak. mereka, mengumpulin mereka. Ya mereka harus membunuh orang lah untuk meletakkan, mengambil tanah mereka. Berarti Kakak Tuhanmu melogikan, itu. kakak melogikan kan Allah, nggak bisa kak. Jadi Kok melogikakan Allah yang Allah? mengumpulkan. Dengar kak, iyalah. Jadi kalau orang tuh nggak bunuh, berarti nggak bisa. Itu kakak melogikan Allah, melogikakan Allah, nggak bisa. Jadi kak, kalau kakak bilang membunuh dalam perang itu ada apa tadi asbabul nuzulnya, ada itu terserah kakak. Itu kan apaan kakak, ya kan? Kepercayaan kakak. Tapi kalau di Alkitab kak, kalau membunuh mau dia karena apa ya tetap berdosa. Jadi kalau orang Israel misalnya dia membunuh di situ orang-orang Palestina sekarang ini, ya ketika dia nembak itu dia berdosa. Oke, nah berarti dia diberkati Tuhan atau tidak Israel sekarang ini? Kakak kalau misalnya kakak itu Saya tanya, kalau Islam jelas, bahkan dalam perang sendiri, apa perintah Nabi Muhammad SAW ketika kami menghadapi peperangan? Tidak boleh membunuh para rabi, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh memutilasi korban, ya, tidak boleh melakukan hal itu. Anak kecil tidak boleh dibunuh. Bahkan harus memperlakukan tawanan dengan cara baik. Harus, kalau seandainya orang-orang yang ada di PL itu melakukan apa yang melanggar aturan dari Nabi kami, telak mereka masuk neraka. Itu hukum dalam Islam. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan kamu mengumpulkan Bani Il yang ngaku-ngaku Bani Il ke dalam Yerusalem itu, mereka harus membunuh banyak orang. Nah, pertanyaan saya, Tuhan kamu tahu tidak kalau ketika mereka dikumpulkan di tanah itu, mereka akan membunuh orang? Tuhan kamu tahu nggak? tahu lah pasti. Oke, dan Tuhan kamu Mana tahu? mengizinkan itu? Itu Membolehkan kan itu? dari tadi udah saya bilang itu kehendak mereka sendiri. Orang itu kan ada free Kehendak will, mereka itu datang ke Yerusalem itu katanya adalah atas nubuatan Tuhanmu. Kan Tuhan Ya, kamu tapi yang apa yang menubuatkan. dikerjakannya kelak nanti di atas tanah itu adalah free will orang itu, kehendak orang itu. Orang Nah, itu pertanyaan saya, ketika IDF, tentara Zionis itu mempersenjatai dirinya lalu menembaki orang-orang, itu mereka diberkati Tuhan atau tidak? Udah, habis itu selesai diskusi kita. Saya cuma tanya itu. Tentara IDF yang membunuh anak-anak kecil. ketika Oke, dah, nembak, clear. nembak Selesai. mereka berdosa. Ya sudah selesai. Ribuan itu nyawa. tidak membatalkan bahwa mereka diberikan tanah perjanjian. Itu poin saya dari tadi. Ini dalilnya. Kamu bertentangan dengan 1 Raja-Raja pasal kedua nomor 3 sampai 4. Kalau mereka melanggar hukum Torah, maka mereka tidak Itu akan kakak dipenuhi janjinya oleh mengeneralisasi. Tuhan. Kesalahan Bukan dia orang pribadi, generalisasi. kesalahan orang Loh, pribadi nggak kita bisa juga- dikatakan sebagai kesalahan satu Kita bangsa. juga Yang tidak jelas bisa- Taurat itu dijalankan dia apa? Diamalkan. Kita tidak tahu juga apakah komunal Zionis itu semuanya betul-betul keturunan Israel. Jadi saya tidak bicara tentang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Saya bicara tentang teologi kamu, bagaimana pemahamannya. Saya ingatkan ya, dalam pemahaman kamu dari tadi kamu bawa bahwa memang Bani Israel itu diberikan tanah Kanaan atau Baitul Maqdis. Islam akui itu, orang Yahudi akui itu. Kemudian mereka ingkar kepada Allah sampai mereka bercerai-berai, mereka dihukum oleh Allah. Nah, kamu bertanya kemudian, apakah mereka itu tidak diberikan tanah? Kan saya sudah bilang, Tuhan akan penuhi janji kalau mereka penuhi janji. Sementara mereka kamu
mengakui tidak sempurna menjalankan hukum Torah, bahkan itu menjadi doktrin dalam iman kamu. Itu makanya Yesus turun. Bahkan mereka ketika Yesus turun mereka tolak Yesus. Dari tadi kakak ngomong sama saya, kakak nggak mampu mengasih saya dalil kalau tanah perjanjian itu dibatalkan karena mereka personal nggak bisa menjalankan. Saya tanya sama kamu, tahu tidak, kan saya sudah jawab. Bahkan 400 tahun orang Yahudi, Islam dan juga Kristen hidup berdampingan. Di mana? Di Yerusalem, di bawah pemimpinan siapa? Kekhalifahan. Itu ya, mereka yang baik itu, mereka yang tenang itu tidak diganggu gugat kan sama Tuhan. Kamu lihat 400 tahun mereka tenang. Orang Yahudi pergi ke sinagog, orang Kristen pergi ke ke gereja, kemudian orang Islam pergi ke masjid. 400 tahun loh lamanya mereka duduk berdampingan sampai datang tentara salib. Kemudian di sini karena Tuhan mengatakan di sini, ini ada dalil yang eksplisit di sini bahwa orang-orang benar akan mewarisi negeri. Jadi kalau ada di antara orang Israel itu yang benar-benar benar, maka mereka akan tetap tinggal di situ. Buktinya 400 tahun loh mereka itu hidup berdampingan karena mereka tidak membunuh satu sama lain. Tapi yang saya tanyakan ini adalah IDF yang menembaki anak-anak kecil, yang membunuhi orang-orang tua yang ada di PL. Itu yang saya maksud. Kalau memang itu perwakilan Tuhan Anda untuk merebut tanah Kanaan, karena di Yeremia dikatakan Tuhan yang menyerahkan tanah itu untuk mereka akan dikumpulkan, apakah yang dilakukan oleh tentara IDF itu adalah sesuatu yang diberkati Tuhan? Dari tadi saya udah ngomong, apa perbuatan mereka untuk berperang, membunuh, itu adalah pilihan orang itu sendiri. Jadi ketika dia membunuh, kamu ngerti nggak poin saya? Dia berdosa. Kamu ngerti nggak poin saya? Poin saya ngerti nggak? Tadi kamu yang membawa secara komunal bahwa mereka Bani Israel diberikan tanah Baitul Maqdis, oke? Ya. Sekarang kita bicara bahwa mereka ini secara personal harus patuh kepada Tuhan. Sepakat? Sepakat. Mereka secara personal. Nah, apakah mereka secara personal ada yang mampu menjalankan hukum Torah? Apakah hukum Taurat dijalankan di dalam bangsa Israel? Dijalankan nggak? Oke. Apakah bukankah Tuhan kamu yang menghendaki mereka sempurna seperti Tuhan? Bahkan terkutuk mereka kalau tidak menjalankan satu hukum Torah, dan itu jadi doktrin dalam kekristenan. Kakak ngomong personal. Saya ngomong iya dong, bangsa. Personal dong. Saya ngomong bangsa. Saya personal dong. Kenapa? Karena kamu tadi yang tidak mau secara bangsa. Kalau secara bangsa kita kan nggak bisa lihat nih, satu orang baik semuanya akan baik, satu orang jahat apa semua jahat. Saya bicara tentang personal. Kalau karena satu di sini orang personal misalnya gagal dia, misalnya dia mencuri lah. Terus apa? Udah deh gini deh. Nih kita udah debat kusir. Cuman gini aja deh. Menurut kamu sekarang ini yang terjadi ini penggenapan nubuatan Tuhan dalam Yeremia tadi atau bukan? Itu aja, sesimpel itu aja. Clear. Terjadi sekarang ini, yang perang ini. Iya. Perang itu pilihan mereka. Itu adalah bukan Tuhanmu yang menubuatkan. Bukan Tuhan yang menubuatkan. Tuhan itu nggak perang itu buah dosa, Kak. Perang itu, Kak. Oke, baik. Saya tunjukin satu data lagi terakhir ya. Ini saya nggak mau ya. Nih. Perang itu adalah upah dosa. Kamu tahu Tuhanmu pernah berperang dalam perjanjian lama? Ya karena ada di dunia ini kan. Bukan. Tuhanmu nggak ada di dunia, di PL. Tuhanmu belum jadi Yesus. Betul. Nih, kamu bilang perang itu ada upah dosa. Kamu lihat ini Tuhan kamu mengajarkan berperang ini. 1 Samuel pasal 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Pertanyaan saya, ini 1 Samuel 15:3 ini yang nyuruh siapa ini? Coba saya tanya sama kakak lagi ya. Ini jawaban saya pertanyaan ya. Sewaktu Allah mendatangkan air bah di atas muka bumi ini. Oh iya, terus? Terus? Ya memang kalau memang semua orang-orang sudah durhaka kepada Allah, bahkan mereka tidak mengenal Allah, wajar Allah hancurkan. Pertanyaan berarti saya. Itu penghukuman Allah kan? Termasuk anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Waktu di air bah itu anak-anak keledai mati juga nggak, Kak? Ya, saya tanya mana anak-anak di dalam Al-Quran tertulis? Saya nggak nanya Quran, Kakak. Kita kan ngomong Alkitab. Saya tidak mau membahas yang tidak tertulis. Saya mau tanya sama kamu. Saya tanya sama Kakak. Oke, berarti kamu mau mengambil remis dari jawaban saya bahwa ini benar Tuhan kamu yang punya kerja. Karena gini, standing point saya adalah ketika kamu mengatakan Allah, Kak. Itu penghukuman Allah kepada tadi kamu bilang apa? Perang itu adalah konsekuensi dari dosa. Mereka ini berperang atau main peta umpet? Itu penghukuman Allah terhadap bangsa Amalek. Iya.
Oke. Yang menjadi penghukumnya siapa? Orang Israel. Oke, berarti sudah pernah memang Tuhanmu mengizinkan orang Israel untuk menumpas satu kaum. Sekarang pertanyaan saya, yang Sekarang saya dilakukan tanya oleh sama orang kakak IDF lagi. sekarang, Bentar dulu saya kakak. kenapa sih kamu ketika Saya kamu tanya bertanya sama sama kakak. saya Di menjawab waktu pertanyaan kamu penghukuman sesuai dengan Allah iman terhadap- saya. terhadap Kenapa manusia, dari air bah tadi, itu, gini loh, Allah memakai apa untuk menghukum manusia? air Air bah itu. tidak menjadi asbab orang lain untuk berbuat dosa. Iya, Ah, terus tidak diizinkan. air. Iya, bukan orang lain yang disuruh untuk membunuh orang lain, karena membunuh itu berdosa. Apa bedanya, Kak? Sewaktu beda orang dong. Amalek, dia Ini kalau memakai ini kan- orang Israel untuk Yaudah. menghukum. Oke. Oke. Oke, pertanyaan saya, orang Israel yang membunuh itu dapat pahala atau dapat dosa? Setiap orang yang membunuh itu Kenapa sih nggak dosa. dijawab sesuai dengan pertanyaan saya? Oke, itu Tuhan yang suruh, berdosa nggak mereka tuh? Berarti Tuhan suruh mereka berbuat dosa? Mereka itu berdosa kalau membunuh. Allah itu kan Iya. konsisten, Di kan? sini kan Tuhan. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek. Mereka membunuh Iya. dong. Nah, mereka berdosa atau berpahala ini? Berdosa lah mereka. Berarti Tuhan yang Tapi menyuruh mereka mereka berbuat juga dosa. berpahala karena menjadi Berdosa atau berpahala nih? Berdosa iya, berpahala iya. Nih gimana? Ini Allah ceritanya itu nih. kan di situ menjalankan apanya? Menjalankan Berdosa hukumannya. iya, berpahala iya gitu. 50-50 gitu. Kak, 50% dosa, 50% pahala gitu. Kak, Allah itu nggak boleh menghukum menurut kakak. Ya Allah boleh menghukum dong. Ya Pertanyaan udah. saya, Ya udah. ya beda konteks gini loh. Kamu kan Apanya tadi beda bilang standing. konteks? Bukan kamu yang bilang. Waalaikumsalam. Kamu yang bilang membunuh itu berdosa. Nah, di sini Tuhan kamu menyuruh membunuh. Pertanyaan saya, ketika Tuhan kamu menyuruh membunuh, itu Tuhan kamu menyuruh orang berbuat dosa atau menyuruh orang berbuat berpahala gitu? Jawab itu. Mana ini jawabannya Itu kok? dia membunuh, itu dia berdosa. Tapi Tuhannya yang suruh. Ya kan menghukum kan? Iya, kan Tuhan menghukum orang Amalek dengan menghadirkan orang Israel untuk membunuh. Dan disuruh sama Tuhan tuh. Dan mereka melakukan dosa. Berarti Tuhan menyuruh orang Israel untuk berdosa gitu. Ya enggak lah, Kak. Kakak melogikakan Allah di situ. Kakak Saya melogikakan Allah. konsep ajaran dalam kitab kamu, bukan Tuhan. Ini Allah bukan di tentang situ Tuhan. menghukum. Ketika Allah menghukum, itu haknya untuk menghukum. Ketika Ya, ini Allah dia menghukum berdosa dengan nggak? cara Kak, Allah loh, Allah yang membunuh berdosa memangnya tuh yang membunuh di sini emang Tuhanmu yang turun langsung di sini. Saya kan tanya yang membunuh ini kan orang Israel yang disuruh. nggak? Iya. Nah, orang Israel. Secara Udah personal, terakhir ya, ini udah orang-orang ketiga yang kali jadi ya. tentara itu ya berdosa lah, Kak. Oh ya sudah, berarti Tuhanmu menyuruh mereka berbuat dosa karena di sini Tuhanmu yang suruh. Jadi pergilah sekarang kalahkanlah orang Amalek gitu. Rupanya manusia itu bisa lepas dari dosa. Loh, dalam Islam para nabi, dalam perspektif kami umat Islam, orang Islam itu nabinya itu tidak berdosa sama seperti Henok dan Elia yang terangkat ke surga tanpa kematian. Itu bukti kalau mereka tidak berdosa. Oh, kalau itu ya terserah lah. Saya nggak campur-campur agama kakak. Campur-campur. Itu Ya, dari ini kitab kamu loh. ngomong Alkitab. Henok dan Elia itu tidak berdosa loh. Kalau emang ada Kalau dosanya di mana Kristen, coba? Kak, kalau di dia Alkitab tuh manusia itu nggak bisa lepas dari dosa kan? Henok berdosa. Manusia itu nggak bisa lepas dari dosa. Henok manusia bukan? Saya nggak tahu Henok siapa. Kan nggak tahu dia nih, aku tunjukin nih. Tahu, Henok Kak. naik ke Aduh. surga. Aduh. Henokh, Elia Nggak tahu dia. yang diangkat ke surga tanpa kematian. Henok. Terus berdosa. Elia nggak ada dosanya rupanya. Lah, kalau dia Kita berdosa nanya, kenapa dia nggak Kak. mati? Kita nanya, Kak. Kalau dia memang berdosa, kenapa dia nggak mati? Upah dosa adalah maut. Kenapa mereka berdua nggak mati? Ya dia diangkat ke surga. Ya nggak mati kan? Orang berdosa boleh naik ke surga. Orang berdosa boleh naik ke surga. Ya kan diampuni dosanya. Mana di situ dia pernah Nanti lah diampuni? Ayo ya. tunjukin. Sekali-kali Tunjukin. nanti saya naik lagi. Saya tanya, saya dalam. Ya. Kak, Besok kalau diskusi bawa data ya, Neng. Jadi saya nggak kayak tadi. Saya tuh emosi ketika kalian diskusi bertanya tentang agama saya jawab, kalian nggak bawa data untuk membantah. Makanya saya emosi tadi tadi. saya bawa Bes- data lah, Kak. Mana data Anda? Anda cuma ikut-ikut. Anda sebutkan. Yeremia 29 ayat 14. Ya itu udah selesai. Itu kan udah selesai tadi. Ya kan Udah jangan selesai. dituduh lah saya nggak bawa data, Kak. Bawa data itu kayak saya buka tunjukin, jadi nggak pelintir-pelintir ayat, jadi jelas kita baca tuh Saya nggak Henok pernah itu melintir ayat kok, Kak. loh buktinya kamu bilang tadi Tuhan Apa? membatalkan, padahal Tuhan bukan membatalkan tapi Tuhan memberi syarat, Tuhan akan penuhi janji kalau Bani Israel juga penuhi Saya janji. kalau Lalu di saya dalam nggak doktrin setuju, Kristen Saya kalau nggak setuju Bukan, narasi belum kakak, selesai. ya boleh lah, Kak. saya belum Saya selesai nggak menjawab. setuju. Ini kenapa debat ini terjadi terjadi debat kusir, dikarenakan apa?
Karena ketika kita bicara, dia nggak sabar, dia potong. Ya, jadi saya tuh udah tanya tadi, kamu bilang bahwa manusia itu semuanya berdosa. Coba saya minta bukti, 1500 tahun saya kasih waktu, tunjukin dosa Henok kepada saya, dosanya Ismail juga kepada saya, dan dosa Elia. Dan kenapa Elia dan juga Henok bisa terangkat ke surga? Apakah doktrin yang mengatakan tidak ada orang berdosa dapat masuk surga itu sudah dibatalkan oleh keadaan Henok dan Elia naik ke surga tanpa kematian? Oke, besok-besok ya Kak ya. Jadi IDF itu Tuhan yang suruh berarti bukan ya? Ya, itu kan orang ada free will-nya. Yaudah, yaudah. Diberkati Oke. Tuhan nggak mereka? Yang memberkati Tuhan itu Yesus atau Secara Tuhan mana? keseluruhan, secara keseluruhan bangsa itu diberkati. Nggak batal itu Yaudah. Kak. Iya, diberkati. Ya, saya pasal 5 ayat 7 mereka dikatakan lalim dan dikatakan onar, itu juga termasuk di Loh, Israel itu kan ditulis di Alkitab itu kan ada salahnya, dihukum Allah. Kakak tahu nggak ayat cukur bulu? saya nggak bahas cukur bulu loh. Kakak orang nggak saya bilang, Bulu-bulu. Kak, Nggak bawa saya bulu. bilang, kakak kan ahli Nggak ada bahas Alkitab. bulu loh. Saya bilang Kak, Saya lagi bahas apa bulu orang sayang. Israel itu nggak pernah lepas dari salah. Mereka tuh dihukum Allah, kan gitu kan? Iya, ada kan di kitab Anda Tuhan memerintahkan bahwa manusia itu sempurna seperti Tuhan, benar? Kenapa? Benar nggak? Nah, karena tidak ada manusia yang sempurna seperti Tuhan, makanya Tuhan kamu hadir, jadilah manusia sempurna, betul? Menggenapi hukum Taurat, betul? Ketika orang Yahudi menolak, yaitu Zionis menolak, pertanyaan saya, apakah Yesus masih memberkati mereka? Zionis itu siapa dulu Kak? Zionis itu ini sekarang yang lagi, aduh kamu kok Siapa? nanya Zionis sama saya, itu sebuah Semuanya komunal apa Zionis politik. itu? Semua Zionis. Lah, saya Kakak bicara tadi tentang ngomong Zionis. Zionis Saya itu bicara siapa tentang, namanya? gini loh, saya bicara tentang Zionis yang adalah komunal yang sedang berperang sekarang dengan, nggak semua orang Yahudi mengatakan bahwa mereka Zionis itu mewakili Yahudi. Banyak orang-orang Yahudi rabbinik yang tidak sepakat dengan Zionis karena mereka tahu hukum Torah itu melarang untuk membunuh. Banyak, kamu nggak lihat itu ada rabi-rabi Yahudi yang demo di jalan-jalan tidak menerima tentang apa yang dilakukan oleh Ya, Zionis. karena mereka Nah, percaya Mesias belum datang, makanya mereka nggak bisa buat negara, kan gitu Nah, kan? saya Tapi saya mau jadi- tanya sama kakak, di Israel itu semua rupanya Zionis. Dari Saya mana tidak kakak mengatakan tahu? semua Zionis. Yang sekarang itu yang berperang yang kita bahas. Yang berperang sekarang ini yang saya maksud. Kamu jangan kabur kemana-mana. Saya bertanya Rupanya tentang Zionis. enggak, Kamu saya tanya. nggak kabur, Ini dari tadi pertanyaannya saya di kayak gini ya. sini. Ini gini ya. Ini ada nih 5 orang berteman. Adik kakak misalnya. Yang satu Cahyono, yang satu Bambang, yang satu lagi Miun misalnya. Nah terus kita bicara tentang ini adalah anaknya si Sarkowi. Mereka adalah anak Sarkowi. Saya bilang nih, anak Sarkowi sekarang sedang berperang misalnya. Iya, si Miun sama si Bambang. Nah kamu tanya, apakah semua anak Sarkowi? Saya bertanya orang yang memerangi, yaitu Zionis. Kok apa kaitannya kamu bertanya apakah semua anak Sarkowi? Kan aneh gitu loh. Saya bertanya tentang Dari Zionis mana sekarang kakak ini. tahu itu yang berperang itu semua IDF itu Zionis. Dari Loh, mana kakak tahu? Kamu nggak tahu ini loh ini loh, ya ampun, sejarah kamu. Aduh, ini orang nih. Astagfirullah. Kakak mana Sedangkan coba itu mengatakan nih kalau data mereka saya itu ini semua Zionis? nih. Aduh, kamu nggak, tadi baru saya bahas ini. Theodor Hazel yang membentuk sebuah komunal yang disebut dengan Zionis nih. Dari tadi kamu tuh ngapain coba nggak nyimak saya bahas Theodor ini? Hazel kan bukan IDF. Astagfirullahaladzim, Ci Eka. Udahlah, Eka, mending kamu buka, nah kamu baca literasi banyak-banyak dulu ya. udahlah, capek aku serius. Saya dia Udah, bertanya, iya, udah, apa semua IDF kamu baca. itu Iya, kamu buka Zionis? sendiri. Enggak semua. IDF itu mewakili orang-orang yang mengaku Bani Israel sekarang dan orang yang bersepakat dengan mereka itu berada di bawah naungan Zionis, tapi tidak semua orang Yahudi berada di bawah naungan Zionis. Kenapa? Ada rabi Yahudi yang tidak sepakat dengan apa yang dilakukan para Zionis ini. Itu, ngerti nggak? Udahlah, besok kamu baca sendiri, bedakan apa Zionis, mana Bani Israel. Karena memang bukan, tidak semua Bani Israel adalah Zionis. Kenapa? Bahkan yang ada sekarang ini mereka menyebut dirinya sebagai Yahudi. Kamu pikir seluruh Bani Israel ada Yahudi? Enggak, karena Bani Israel itu ada 12 suku. Ada suku Simon, ada suku Yehuda, ada suku Lewi. Jadi tidak semua bisa dikatakan Yahudi karena
kata Yahudi itu adalah panggilan untuk etnis sekarang ini, karena udah tidak bisa kita tahu mana yang anak Lewi, mana yang keturunan Yehuda, mana keturunan Ruben, mana keturunan Benyamin. Udah nggak tahu lagi, semua dipanggil sebagai Yahudi. Bahkan Yahudi pun terpecah belah. Ada Yahudi Samaritan yang kitabnya berbeda dengan orang Yahudi Rabini. Iya, yang saya tanya Kamu itu aja nggak kan ngerti gini, loh, itu aja kamu nggak Kakak paham itu loh. mengeneralisasi IDF Saya itu bicara semuanya tentang- Zionis. Makanya saya Ya udah, katakan, sekarang gini ya. IDF itu adalah tentara yang mana mereka berdiri bersama Zionis. Apakah mereka semua Zionis? Oke, saya katakan ada jangan-jangan di situ orang-orang Kristen, jangan-jangan yang ikut jadi IDF. Nggak bisa dikatakan Arab mereka pun itu banyak Yahudi. Arab Muslim. Dengar dulu saya bicara. Ada orang-orang yang mensupport dia bernaung di bawah IDF, yang di bawah Zionis, maka mereka bisa disebut sebagai Zionis juga. Karena itu adalah nama sebuah komunitas politik, bukan nama keturunan. Kecuali kalau kamu tanya apakah semua IDF itu adalah Bani Israel, baru saya katakan tidak bisa dikatakan, karena belum tentu Bani Israel. Jangan-jangan ada Bani Kunarionnya di situ. Nah, kamu nggak ngerti, Pak. Coba kamu pahami dulu sendiri apa itu Zionis, apa itu IDF, apa itu Bani Israel. Biar enak diskusinya Ya, gitu tapi loh. kakak dari Nah, kamu tadi banyak kali dari tadi. mengeneralisasi. Kakak dari tadi mengeneralisasi. Kok tapi kakak generalisasi? apa? Saya bicara tentang Zionis. Zionis ini adalah komunitas politik yang dibentuk oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl ini ingin membuat negara Yahudi. Partai itu, partai. Saya nggak bisa katakan partai, komunal Jadi? udah. Komunal politik, sekomunitas. Mereka membentuk sebuah Abstrak komunitas. berarti, abstrak. Komunitas apa kek, mau dibilang partai kek, mau bilang apa kek, terserah lah. Yang penting mereka membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan Zionis, yang tujuannya adalah banyak tujuan mereka. Salah satunya mendirikan negara Yahudi. Siapa yang pertama sekali melakukan itu? Theodor Herzl. Nah, Theodor Herzl ini- Berarti itu di Ya pikiran elah. itu. udah kamu belajar Dan- sendiri. Aku nggak mau ngajarin kamu. Semua aku yang ngajarin. Kamu belajar sendiri. Nanti kamu kesini lagi. Kamu belajar dulu lah ya. Kamu pelajari dulu apa Zionis, apa IDF, tentang IDF itu siapa gitu. Tapi kakak apa ya kan? Apa namanya? Nggak Apalagi? ada dalil di Alkitab yang membatalkan tanah perjanjian untuk orang. Saya sudah kasih dalil dan kamu tidak terima lah. Saya bisa Nggak apa? ada, nggak membuktikan Loh, itu dalil satu kakak raja itu raja. nggak kuat. Itu untuk orang personal, kakak generalisasi jadi satu bangsa, jadi nggak bisa. Lah, Ya tadi udah kamu lah, yang jawab, besok-besok mereka kita tidak ada yang ngomong mampu lagi ya, Kak, menjalankan ya. hukum Torah. Jam 12 nih ya kak. Iya, Besok-besok iya. kita ngomong lagi, nggak apa-apa ya Iya, kak iya, ya. iya. Kalau Iya, ada iya, salah iya, minta iya. maaf ya kak. Ya, sama ya. Sorry ya Eka, aku ini orang Sumatera. Aku pikir kau tadi orang Batak. Kami itu kalau Bukan. sama orang Sumatera nggak pernah loh kau itu dibilang kasar. Oh, Bahkan iya, nggak aku apa-apa. iya, jadi aku pikir kau orang Batak. Kalau ku tahu kau bukan orang Batak, aku panggil kamu tadi kamu Ya itu. udah nggak apa-apa lah kan. Nggak masalah. Tapi betul bukan orang Batak Eka. Bukan. Kawannya orang Batak banyak, tapi saya orang Batak bukan. Yakin? Ya ya. Eka bukan orang Jangan-jangan Batak. orang Melayu saya kak. Ayo cakap Melayu dengan saya. Bisa tak awak? Ya udahlah. Bisa tak cakap Melayu? Enggak. Pandai tak awak? Enggak, saya bukan Enggak orang deh. Batak. Ya udah kak ya, selamat malam. Ya, sorry ya, tadi aku tuh bukan ini, karena rata-rata yang kuhadapi itu teman-teman Kristen tuh rata-rata orang Batak, orang Medan, dan kata kau itu nggak kasar di Medan. Ya udahlah nggak Nggak ada apa-apa. ya. Nggak apa-apa ya kak ya. Makasih, selamat malam. Ya, makasih Eka. Tapi kalau Eka bohong jadi orang Batak nanti dosa loh Eka. Upah dosa adalah maut. Orang Batak. Ya udah kak. Soalnya saudaraku juga orang Sumatera. Ini ada apa nih? Enggak bukan. Yuk, ayo kak ya. Ya. Terima kasih Kak, selamat malam. Tapi aku mati yang ini tadi. Tadi Ustadz Malik telepon, nomornya ganti atau apa gitu kan, mau bahas Enggak. itu. Bos apa? Mau bahas itu Hah? Oten bawa-bawa Nur Muhammad pakai hadis-hadis mauldu. Oh iya. Jadi gini ya. Ustadz naik dong. Naik ke Komang aja Ustadz. Aku telepon dulu ya. Ini aku lagi japri nih. Tadi telepon aku. Iya, jadi Nur Muhammad itu dibawa dari pandangan orang-orang yang sufi yang sudah dianggap sesat oleh MUI Sumatera Utara. Nah, dia dan si Joseph itu memframing, dia bilang Imam Nawawi memahami seperti sufi, padahal Imam Nawawi membenarkan konsep itu ada, tapi pemahamannya tidak sesat gitu loh, bahwa Nur Muhammad itu adalah ciptaan gitu. Kan ada dalilnya, ada suatu pertanyaan, apakah yang diciptakan pertama kali
dijawab sama Rasulullah, itu nur nabimu, berarti udah ciptaan. Masa ciptaan adalah Tuhan? Itu aja sih. Ya, itu aja.